masih diekspos. Proses pengesahan sebuah rancangan undang-undang bukanlah hal yang sederhana. Ada berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Belum lagi ganti kepemimpinan, ganti kepentingan, dan ganti pula kebijakan. Dalam konteks RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, proses ini pun melibatkan banyak pihak, mulai dari DPR maupun pemerintah. Di balik panjangnya proses pengesahan undang-undang, terbesit tanya, apa sesungguhnya yang menjadi kendala? Dibolak-balik, lagi jadi inisiatif pemerintah, lagi jadi ini DPR. Namun semenjak kami di Baleg dan teman-teman baru di Badan Legislatif, bahwa rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga ini sudah dilakukan keputusan sebagai inisiatif Baleg dan telah juga dilakukan keputusan sebagai inisiatif DPR dan telah diparipurnakan. Kenapa lama? Saya mencoba untuk memahami situasinya, bahwa memang terlalu lama, namun memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Pertama, memang susahnya mendefinisikan tentang relasi pekerja rumah tangga dengan pekerja sektor formal. Ini memang tarik-menarik. Di sini ada persoalan pendekatan budaya, kekerabatan, terus kalau dalam bahasa ini membantu agar orang punya pekerjaan. Namun di sisi yang lain ada kebutuhan tentang hal-hal yang bersifat normatif standar, bahwa pekerja rumah tangga juga harus mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan upah yang benar, terus selanjutnya mendapatkan perlindungan gitu. Di sisi yang lain juga, karena hubungannya selama ini adalah hubungan kekerabatan, tidakkah formalisasi ini mengangkat PPRT ini menjadi hubungan industrial akan mengganggu suasana kebatinan itu, suasana kekerabatan itu. Karena pada umumnya dia lebih cair gitu, dia lebih tidak terstruktur. Itu yang barangkali yang menjadi alasan-alasan kemarin bahwa memang PPRT ini bukan pekerja sektor formal yang tidak bisa sejajarkan atau distandarkan dengan itu. Itulah perdebatannya sebelumnya. Namun apapun itu, prinsipnya adalah pekerja rumah tangga ini harus mendapatkan perlakuan yang benar, harus ada standar juga. Bukankah mangkrak selama 20 tahun lebih dapat menjadi gambaran lemahnya komitmen politik perwakilan rakyat di parlemen? Kepentingan politik menjadikan pembahasan rancangan undang-undang berlangsung alot. Belum lagi perbedaan sudut pandang menjadi pemicu dalam perdebatan panjang dan alot. Tidak sampai di situ, kekhawatiran bahwa formalisasi hubungan kerja akan mengubah relasi kekerabatan menjadi hubungan industrial dianggap dapat mengganggu nilai sosial yang selama ini terbangun. Lantas, bagaimana prosedur pembahasan hingga pengesahan sebuah undang-undang? Prosedur normal tentang penyusunan undang-undang di DPR jika dia adalah usul inisiatif DPR. Undang-undang itu ada yang datang dari pemerintah, jadi pemerintah yang menginisiasi, ada yang juga datang dari DPR. Nah, kalau yang datang dari DPR tentu bisa dilakukan oleh Badan Legislatif, bisa juga menjadi usulan komisi. Selanjutnya dibahas, disusun, dibahas, dirumuskan di masing-masing komisi atau di balai. Nah, ketika penyusunan itu mereka melakukan meaningful participation. Jadi partisipasi bermakna. Jadi mengundang stakeholder yang terkait dengan substansi atau materi muatan dari undang-undang itu, sehingga undang-undang itu menjadi bermanfaat, berguna, bisa diterapkan. Gitu. Jadi selama ini kalau runutannya di DPR, saya melihat bahkan meaningful partisipasinya sangat lumayan, sehingga memang betul-betul bahwa orang akan mengerti ketika undang-undang itu ditetapkan, orang sudah mengerti. Kompleks
Sulusnya pembahasan dan proses pengesahan yang berlarut-larut tak hanya menunjukkan hambatan dalam tataran legislatif, namun juga berpotensi menimbulkan dampak nyata terhadap kondisi pekerja di lapangan. Ketiadaan regulasi yang jelas dan mengikat menyebabkan pekerja rumah tangga berada dalam posisi yang semakin rentan, terutama dalam hal perlindungan hukum, kepastian hubungan kerja, serta pemenuhan hak-hak dasar. Lebih jauh lagi, kekosongan hukum dapat memperlemah posisi tawar para pekerja rumah tangga, sehingga mereka cenderung tidak memiliki ruang yang aman untuk menyuarakan hak atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Kalau menurut saya dengan DPR telah melakukan keputusan di Baleg, terus selanjutnya sekarang sudah menjadi inisiatif DPR, menurut saya urgen ada beberapa hal. Pertama, ini kebutuhan. Yang kedua, urgensi yang kedua adalah apapun dia, apapun bentuk kegiatan pekerjaannya harus tetap dijaga martabat, dilindungi, nggak boleh ada eksploitasi, apalagi kekerasan. Terus selanjutnya, apapun pekerjaannya memang harus diciptakan hubungan yang baik antara pekerja dengan pemberi kerja. Selanjutnya juga, kenapa penting undang-undang? Untuk mengurangi para calon PPRT kita dimanipulasi, ditipu oleh para vendor. Oleh karena itu perlu ada aturan lain. Menurut kami urgen, dan menurut saya setelah menjadi usul inisiatif DPR harusnya segera dibahas lagi, entah itu di Komisi 8, entah itu di Komisi 9, ataukah langsung lanjutkan di Baleg. Intinya harus diselesaikan. Posisinya sudah jadi usul inisiatif Baleg. Nah, untuk bisa dibahas, undang-undang ini harus mendapatkan supres dari pemerintah. Baru akan dibahas, lalu pimpinan akan menentukan lewat mekanisme rapat, bukan sendiri-sendiri, mekanisme rapat, apakah undang-undang ini akan dibahas di komisi yang terkait, ataukah akan dibahas di Baleg. Sejak pertama kali diusulkan dalam bentuk draft pada tahun 2004 oleh Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, rancangan undang-undang ini selalu mentok dalam setiap periode jabatan DPR. Bahkan pada tahun 2012 sampai 2013, Panitia Kerja RUU PRT Komisi 9 sempat melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina. Namun, draft tertahan di tingkat komisi. Kemudian pada periode masa jabatan tahun 2020 sampai 2024, tepatnya pada bulan Maret 2023, DPR menetapkan menjadi RUU usul inisiatif pada sidang paripurna. Meski demikian, rancangan undang-undang ini pada akhirnya mandek hingga masa jabatan DPR periode 2019 hingga 2024 berakhir. Presiden Prabowo menjanjikan dimulainya pembahasan kembali rancangan Undang-Undang PPRT pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Hingga akhirnya pada 12 Maret 2026, mayoritas fraksi di DPR menyetujui draft RUU sebagai usul inisiatif DPR untuk segera menjadi pembahasan bersama pemerintah dengan target pengesahan penuh sebelum akhir tahun 2026. Akankah ini menjadi akhir penantian panjang, penantian selama 2 dekade? Di balik tanggung jawab mereka yang membantu banyak orang, pekerja rumah tangga justru harus bekerja tanpa perlindungan yang layak. Pertanyaannya, sampai kapan undang-undang ini hanya menjadi rancangan belaka?